Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam Pancasila. Perkenalkan, saya Rizka Aisyah dengan NIM A321-24072 dari kelas B Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako, Angkatan 2024. Baik, pada kali ini saya akan memaparkan mengenai materi dari mata kuliah Hukum Asasi Manusia ataupun HAM, yang dimana materi pertamanya ialah mengenai Human Right, yang dimana dimulai dari pengantar bahwasanya sumber nilai dari HAM itu beralas pada filsafat budaya dan juga agama. Kemudian sifat dari HAM sendiri ini mengedepan menjadi perbincangan atau diskursus publik, yang dimana secara global setelah Perang Dunia Kedua. Kemudian parameter utama dalam pergaulan global ialah HAM ini sendiri. Selanjutnya ialah bahwa HAM ini masih terposisi dalam silang pendapat antara universalisme dan juga partikularisme. Dan yang kelima ialah ada blok barat, yang dimana HAM sendiri ini ia terbagi antara blok barat yaitu Eropa hingga Amerika, dan lebih mengutamakan perjuangan hak sipil politik. Negara komunis lebih menaruh perhatian pada hak ekonomi, sosial, dan budayanya. Kemudian kita masuk kepada hak asasi manusia, yang dimana yang pertama, hak asasi manusia ini bersifat inherent, yaitu secara kodrat melekat pada diri manusia. Yang kedua, hak asasi manusia itu bersifat universal, yang dimana berlaku bagi semua tanpa adanya diskriminasi. Dan yang ketiga, ia bersifat inaligible, yang dimana tidak dapat dibagi dengan siapapun. Kemudian, dia bersifat interdependent, yang dimana saling bergantungan, saling tergantung. Dan yang kelima, ia harus dilindungi, dihormati, dan diperjuangkan. Kemudian, hak asasi manusia ini juga tidak boleh dirampas maupun dikurangi oleh siapapun. Yang kita masuk kepada konsep yang melandasi dari lahirnya HAM sendiri menurut Sri Sumantri, yang dimana bahwa yang pertama ialah hak asasi manusia ini sebagai bawaan kodrat, yang artinya pada waktu seseorang dilahirkan, dia sudah mempunyai hak asasi manusianya tersendiri. Kemudian yang kedua, hak asasi manusia ini sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dimana berdasarkan konsep ini, HAM bukan bawaan kodrat, melainkan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang ada sejak kita lahir di dunia ini. Kemudian yang ketiga ialah hak asasi manusia ini timbul karena diatur oleh hukum, yang dimana dalam hal ini ialah hukum tertulis. Oleh karena itu, konsep ini beranggapan bahwasannya hak asasi manusia adalah legal rights. Baik, selanjutnya ialah mengenai agenda pembahasan hak asasi manusia di Indonesia dan perkembangannya, yang dimana yang pertama ialah terdapat sidang PPKI oleh pendiri negara menjelang kemerdekaan. Kemudian yang kedua, masa berlaku KRIS pada 1949 dan Undang-Undang Dasar sementara pada 1950 hingga 1959. Kemudian terdapat TAP MPRS nomor 17 MPRS 1996, yang dimana di dalamnya pembentukan panitia ADHOC bertugas menyiapkan dokumen rancangan piagam HAM dan juga hak serta kewajiban dari warga negara. Kemudian pencatuman pengaturan hak asasi manusia pada GBHN, yaitu hasil SUMPR pada tahun 1998, yang dimana lebih khusus pada pembangunan bidang hukum. Kemudian terdapat penetapan TAP MPR pada 17 MPR 1998 tentang hak asasi manusia melalui sidang istimewa MPR pada November 1998. Kemudian diundangkannya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Kemudian terdapat juga dikeluarkannya mengenai Perpus Nomor 1 Tahun 1999 tentang pengadilan dalam hak asasi manusia. Dan juga diundangkannya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang pengadilan dalam hak asasi manusia. Serta yang terakhir ialah mengenai amandemen Undang-Undang Dasar tahun 1945 bab A PS 28 tahun 2000. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.